Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nur Anggita dari Prodi PGSD kelas 3D dengan NIM akhir 118. Jadi ceritanya aku ada tugas dari Pak Faris, dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni SD, yaitu tugasnya memilih salah satu karya seni yang disukai serta membuat karyanya dan menjelaskan bagaimana kaitannya dengan anak SD. Dan aku memilih karya seni rupa. Karena aku memilih karya seni rupa, jadi aku menggambar dengan tema lingkungan sekitar. Karena untuk anak SD, jadi mungkin gambarannya itu tidak terlalu ribet dan susah. Alasan aku mengambil tema lingkungan sekitar yaitu kaitannya dengan anak SD, khususnya kelas 1, sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu pada kelas 1 semester 2 tema 6 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu pada muatan bahasa Indonesia dan SPDP. Nah, jadi dalam pembelajaran kita menunjukkan karya kita untuk diamati oleh anak SD atau siswanya. Nah, setelah itu siswa diminta untuk menunjukkan salah satu kalimat perintah yang ada di gambar tersebut. Misalnya di gambar yang sudah aku contohkan itu tulisan jagalah kebersihan. Nah, siswa diminta untuk menunjukkan kalimat tersebut secara spontan dengan angkat tangan misalnya. Setelah itu kita meminta siswa untuk membuat kalimat perintah dari gambar yang sudah disediakan tersebut. Misalnya contoh kalimatnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Karena temanya lingkungan sekitar dan di gambar tersebut dijelaskan bahwa sudah ada tong sampah dan ada tulisan jagalah kebersihan, namun masih saja ada sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Setelah itu dalam muatan SPDP-nya, setelah mengamati gambar tersebut, siswa diminta untuk membentuk kelompok yang telah diarahkan dari gurunya. Nah, di mana satu kelompok ini terdiri dari 3 atau 4 orang. Diminta untuk membuat satu karya berupa poster atau ajakan yang berisi tentang berhubungan dengan tema dari gambar yang diberikan. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi siswa diminta untuk membuat satu karya poster. Setelah kegiatan pembuatan karya berupa poster tersebut selesai, siswa diminta untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil posternya. Bisa salah satu atau 2 siswa dalam kelompok. Kemudian menjelaskan mengenai poster yang telah dibuatnya sesuai kesepakatan kelompok tersebut. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan, guru mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran di hari tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi karena durasinya masih panjang, mungkin bisa sambil cerita-cerita mengenai proses pembuatan dan ide dari gambar yang saya buat. Jadi, kenapa saya memilih tema lingkungan sekitar? Karena sampai saat ini, meskipun telah dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya, bahkan sudah ada pemilahan sampah antara sampah plastik dan sampah non plastik, tapi tetap saja masih ada
banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu kita sebagai yang lebih mengerti, lebih dewasa, memberitahu kepada anak SD untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Diawali dari diri sendiri. Apalagi anak SD ini kan masih kecil dan suka meniru kebiasaan dari orang dewasa. Jika kita mencontohkan yang baik, mereka akan meniru baik. Tapi jika kita mencontohkan yang tidak baik, ya mungkin mereka bisa meniru perbuatan kita tersebut. Jadi untuk itu alangkah baiknya kalau kita memberikan contoh yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Dan apalagi ya? Mungkin ini ketika kita mengajar di SD, kita meminta untuk membuat sebuah karya berupa poster ke anak SD, kita juga harus menjelaskan apa itu poster dan ciri-cirinya bagaimana, terus penulisan kata-kata kalimatnya di poster itu harus bagaimana, dan poster yang positif itu seperti apa. Mungkin kita bisa menjelaskannya juga. Dan ini gambaranku udah hampir jadi, sangat apa adanya, dan ini dia hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.